Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum Ibu memasuki tujuan pembelajarannya, saya mau lihat dulu bagaimana kesiapannya. Ya, siapa kakak kelasnya di sini? Baik Bu. Oke, silakan disiapkan langsung pimpin doa untuk doa belajar. Bagian belum siap. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, silahkan dirapikan bajunya sebelum Ibu absen. Diperbaiki juga duduknya ya. Oke, Ibu absen dulu, didengarkan namanya. Yang pertama, Muhammad Jamil Ibu. Aldiansa, Ibu. Muhammad Safwan Ibu. Nafira, Ibu Nurul Inaila, Ibu Bismi Sakila, Ibu. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki pelajaran, kita bersalawat dulu sama Nabi Muhammad SAW. Oke, Habata. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum memulai mata pelajaran, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan nasional. Ya, 1, 2, 1, 2 ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Oke, anak-anak sekalian, mengenai dimana kalian harus memberikan motivasi untuk setiap saat dalam pembelajaran itu selalu merasa bahwa saya sangat semangat sekali. Oleh kenapa peluang kalian untuk mendapatkan keberkahan dari setiap guru bapak. Ya. Oke, dan selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan yang tematik untuk kalian, yaitu apakah anak-anak sekalian pernah mendengar yang namanya Quran Surah Al-Isra ayat 32? Nah, dan yang kedua, apa tujuannya itu Quran Surah Al-Isra? Satu orang yang bisa kasih mengenai Quran Surah tersebut. Oke? Siapa? Ibu. Oke, silakan Bapak. Makna dari surat tersebut yaitu melarang kita untuk melakukan perbuatan dan perbuatan zina. Ya, karena tergolong adalah perbuatan keji dan membawa kita ke hal-hal yang buruk. Oke? Oke, anak sekalian, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai sudahkah hal kata bilang mengenai pergaulan bebas. Nah, sebetulnya di sini ada pergaulan bebas adalah hubungan sosial tanpa batasan yang mengarah pada perilaku. Tetapi yang tidak sesuai dengan norma agama dan Sosial. Kenapa demikian? Karena kenapa? Ya namanya pergaulan bebas. Kita koreksi saja di situ, garis bawahi saja bebas berarti tidak ada yang memberikan bahwasannya itu adalah sah. Nah, yang selanjutnya
Lalu Silakan. pengertian zina adalah perbuatan tidak senonoh yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Oke, dalam hubungan pernikahan berarti yang dimaksud dengan pengertian zina atau zina itu adalah perbuatan yang tidak senonoh. Kalau sudah ada ikatan pernikahan berarti sudah termasuk halal. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya Bu. Siapa? Oke, silakan. Pertanyaan saya adalah apa contoh perbuatan zina di zaman saya? Jangan kamu ya, oke. Pada dasarnya begini ya, kalian kan masih merasa bahwa saya masih butuh arahan. Nah, contoh kecilnya seperti di atas. Oke, mengenai pertanyaan dari temannya, bagaimana contoh pada zaman saya? Dalam artinya selamanya adilah makan sekarang itu pertamanya masih lagi nah ya, jadi masih bisa diberikan arahan. Nah, sekarang diperhatikan di atas, ya, contoh perbuatan zina. Zina juga mencakup tindakan yang mendekati perbuatan tersebut seperti percakapan tidak senonoh. Dan yang kedua adalah sentuhan yang melanggar batasan syar'i. Dalam artiannya kecil dengan tangan. Membuka kupingnya. Oke, dan sekarang siapa lagi yang mau bertanya silakan. Pertanyaan saya itu apa solusi untuk menghindari pergaulan bebas dan Oke, pergaulan bebas dan zina apa solusinya? Oke, bakal jadi berikan apa persepsinya di atas. Coba dilihat semua di depan mengenai solusi. Solusi untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama itu adalah menjaga iman. Ya, menjaga iman kita dan takwa, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apalagi? Pendidikan agama, meningkatkan pemahaman tentang agama. Salah satunya adalah akhlakul karimah kalian. Harus kalian tahu bagaimana akhlakmu sebenarnya. Ya, yang ketiga terakhir menjaga batasan pergaulan, menghindari interaksi yang berpotensi mengarah pada perbuatan dosa. Contoh kecilnya tadi itu sudah sebutkan ya, mengenai hal-hal yang negatif. Ya, oke sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, masih ada? Oke, tidak ada. Oke, tadi Ibu sudah jelaskan semua dari materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ada tadi yang meminta dampaknya, bagaimana juga tadi solusinya, dan bagaimana juga contohnya. Ibu sudah tadi paparkan sama kalian, jangan lupa perhatikan Ibu. Oke. Nah, yang selanjutnya Ibu akan memutar video mengisi tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tolong disimak di atas. Oke, dan sekarang Pak diperhatikan di atas. Bebas dan semua perbuatan yang dapat menghalang kebersinahan, pergaulan terus sesuai dengan nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Oke, nah sekarang Ibu akan berikan tugas, tapi selalu Ibu kasih yang namanya tugas kelompok. Ya, tugas kelompoknya ada kelompok 1, 2, dan 3. Rizky Rafi tergabung di kelompok 2. Di sini, Ki. Oke, di Oke, sekarang di posisinya tidak seperti ini. Harus berhadapan sama teman-teman. Oke.
perkenalkan nama saya Nurul Laila. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi hari ini. Kesimpulannya adalah surah Al-Baqarah ayat 32 melarang mendekati zina karena merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk. Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk menjaga diri dan menjauhi segala hal yang dapat Aku berikan tanggapan dari kelompok pertama bahwasanya kita harus menjauhi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, lanjut kita ke kelompok 2. Siapa? Saya Ibu. Oke, silakan. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kesimpulan kelompok kami terkait video yang telah diputar di depan. Kesimpulannya yaitu wanita yang memperlihatkan awalnya dan memicu kemaksiatan bertentangan dengan ajaran Islam yang memerintahkan untuk menjaga kehormatan dan menutup aurat. Perbuatan ini dapat menimbulkan dosa dan mengundang fitnah, dan juga ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga diri dari hal-hal yang dapat menjerumuskan pada dosa dan kerusakan moral. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kesimpulan pada video yang sudah dilihatkan tadi. Islam mengajarkan kita untuk menjauhi pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina. Oke, jadi itu ya kesimpulannya. Oke, diberikan ampun satu kelompok 3. Oke, sekalian sudah Ibu berikan arahan bagaimana tugas kelompoknya, ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pengumuman penting yang apa itu penilaiannya dari kelompok 1, 2, dan 3. Yang paling terbaik di sini adalah kelompok 2. Dan yang selanjutnya, yang selanjutnya yang terbaik adalah kelompok pertama. Oke, ya. Dan yang selanjutnya kelompok 3. Ya, kelompok 3 itu masih butuh arahan saya ya. Oke. Oke, nanti sekalian ada pertanyaan atau Ibu memberikan semacam Google Form ya, beserta dengan yang di atas nanti ini. Sekarang ini Ibu sudah bagi sama teman-temannya, tolong dilihat semua di sosmed kalian atau di HP kalian masing-masing. Sudah ada? Ya. Oke, silakan dikerjakan. Nanti ada tanggapannya di atas. Nanti kita akan menunjukkan satu persatu jawaban dari temannya. Oke, ya? Silakan dikerjakan. Oke, sudah semua dijawab pertanyaannya? Sudah. Nah, sekarang sudah ada tanggapannya di depan. Ada jawabannya, nanti kita buka satu persatu atau beberapa mengenai jawaban temannya. Oke, diperhatikan di depan. Di sini adalah mengenai jawaban kalian. Ada yang mendapatkan 88, ada yang masih ini juga, ya. Oke, kita lihat jawaban dari siapa? Jamil. Muhammad Jamil. Ya. Nah, sekarang kita buka. Oke, ada Jamil ya. Oke, anak-anak sekalian, untuk kesempatan hari ini mengenai materi tersebut, saya minta anak-anakku jangan selalu mengupayakan bahwa saya mau membuat atau memberikan perilaku yang tidak bagus sama adik-adik juga di rumah, begitu juga lingkungan kita, ya. Jadi setidaknya di sini saya mau anak-anakku lebih menjaga diri. Nah, kenapa zaman kalian masih butuh sangat banyak arahan, masih butuh bimbingan, nah ya, masih
banyak buku bimbingan. Nah tadi alhamdulillah sudah banyak evaluasi juga mengenai tugas-tugasnya juga di atas, tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan larangan, ya berarti harus dicegah. Ya, oke. Selanjutnya siapa ketua kelasnya? Saya Bu. Oke, disiapkan sama temannya berkelas ya supaya dapat lagi untuk pertemuan selanjutnya. Oke? Perhatian. Siap. Duduk. Siap. Setelah belajar berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum.